Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bil khusus kepada santri kelas 6 DPA yang Pak Agus cintai, untuk hari Selasa ini adalah pelajaran akidah ya anak-anak, dan sekarang sudah menginjak kepada pelajaran atau masih dalam pembahasan pengertian alam kubur, mahsyar, hisab, mizan, sirat, surga dan neraka ya, yang telah kalian tulis pengertian manusia dan jin ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu Pak Agus menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala paling tidak menciptakan 3 jenis makhluk. Yang pertama adalah malaikat, jin, dan manusia. Nah, 3 etnis makhluk Allah yang telah diciptakan itu memiliki perbedaan karakteristik ya, dan perbedaan Allah ciptakan itu dengan tujuannya apa. Sementara manusia terdapat 2 potensi. Potensi seperti malaikat untuk berbuat baik dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekaligus ada potensi untuk berbuat salah seperti setan. Nah, oleh karena itu manusia berpacu untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana Allah perintahkan ya, sekaligus untuk mengendalikan diri agar tidak tergoda oleh setan. Nah, kemudian perjalanan manusia itu di dunia adalah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lombalah untuk mencapai keridhaan Allah dan magfirahnya. Kan seperti itu. Nah, kemudian nanti sebagaimana Pak Agus jelaskan bahwa alam itu ada beberapa alam. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Nah, kita sekarang sedang memasuki fase yang kedua, yaitu berada di alam dunia. Nanti pada satu saat kita akan habis kuotanya, istilah kita ya, atau akan menemukan ajal kita ya, atau akhir dari kehidupan kita yang disebut mati atau meninggal dunia. Oleh karena itu keyakinan kita sebagai mukmin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bahwa apabila roh keluar dari jasad itu namanya kematian. Roh keluar dari jasad. Prosesnya karena jasad itu secara real bahwa roh itu keluar dari tubuh karena tubuh mengalami kerusakan. Tetapi hakikatnya adalah sudah ajalnya harus meninggal dunia. Nanti manusia berpindah alam kepada keempat, berarti memasuki dunia yang disebut alam barzakh atau alam kubur. Di alam kubur itu ternyata nanti seperti transitnya seseorang yang pergi ke Jakarta, misalnya nyimpang dulu ke rest area ya. Nah, alam kubur itu semacam rest areanya. Jadi istirahat sementara untuk menuju kepada fase yang berikutnya, itu alam akhirat. Berapa lama kita berada di alam kubur? Selama kiamat belum tiba. Ya, apabila kiamat sudah tiba, baru nanti si ruh-ruh itu akan diberikan jasad-jasad yang baru. Ya, agar bisa mempertanggungjawabkan berbagai amalan-amalan. Ternyata anak-anak di dalam alam atau di alam kubur itu ada yang disebut nikmat kubur, azab kubur. Bagi orang-orang yang soleh, yang sukses di dunia untuk meraih keridhaan Allah, menjadi orang yang bertakwa dan beriman, sukses juga sekaligus untuk menghindarkan diri dari gangguan setan atau kuat menghadapi godaan setan, nanti di alam kubur pun akan diberikan pahala kenikmatan kubur. Sekaligus orang yang tidak sukses, orang yang maksiat ya, ketika di dunianya, maka di alam kuburnya akan menerima siksaan yang pedih ya. Luar biasa. Itu belum akhirat. Di alam kubur pun akan mengalami kesusahan,
atau kesenangan. Nanti setelah kiamat tiba, seperti Pak Agus tadi sampaikan, seluruh ruh-ruh itu akan diberi jasad-jasad atau fisik-fisik yang baru, memasuki the new world atau dunia baru yang disebut padang mahsyar. Padang mahsyar itu artinya sebuah daratan yang amat luas sekali, di mana semua manusia sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kali ya, yang mati karena kiamat itu akan dikumpulkan di sebuah padang, sebutnya padang mahsyar. Tempat di mana semua manusia tidak akan mempedulikan orang lain saat itu. Tidak akan mencari orang lain, mempedulikan semuanya, karena itu disebut hari yang besar ya. Maka dalam Al-Quran surat Bani Israil dikatakan, wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahum awliya'a min dunihi. Dan siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dia akan mendapat petunjuk. Ya, jadi kuncinya adalah petunjuk. Makanya kita berharap supaya Allah memberikan hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, supaya kita bisa di dalam track yang benar, yang baik, yaitu yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa dia disesatkan, maka engkau tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dia. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang sesat ya, ketika di dunia tidak ada yang bisa menolongnya. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat ya. Di padang mahsyar akan dikumpulkan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah, akan dikumpulkan pada hari kiamat, ala wujuhihim umyan, dalam keadaan wajah-wajah mereka itu tersungkur dalam keadaan buta ya. Jadi wujuhim umyan wa bukman wa summan, tolong, torek, pego, dan tersungkur. Semuanya sedih, berat itu menghadapi hari itu. Ma'wahum jahannam, sebagian manusia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Ya, wajah itu ada yang tersungkur dalam keadaan buta dan bisu tuli ya. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyala bagi mereka. Ya kullama khabbat zidnahum sa'iro. Mengerikan sekali anak-anak. Oleh karena itu ini sebagai informasi, sebagai kabar bagi kita. Ya, jangan sampai tidak tahu bahwa akan terjadi hal itu. Pertama, kita akan mengalami kematian. Dan kita tidak tahu kapan akan mati. Ada yang masih anak-anak udah meninggal. Ada yang sudah tua belum meninggal. Tetapi yang jelas pada saatnya nanti akan terjadi kematian. Dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan celakanya bagi kita anak-anak, apabila sudah mati, sudah tidak ada peluang lagi untuk mencari ridho Allah atau ampunan Allah. Karena sudah ditutup sama sekali. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita mati, meninggal dunia dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap saat, setiap hari kita beribadah kepada Allah, berakhlak baik, ya, menjauhkan diri dari maksiat. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah benci, yang Rasulullah tidak suka dan umat kaum mukminin tidak menyenanginya. Jadi kita harus berpacu dalam beramal soleh, berpacu dalam meraih ridho Allah, berpacu dalam kebaikan yang diridhoi Allah SWT. Ya, agar ketika kita meninggal dunia memperoleh nikmat kubur dan yang terpenting mendapat nikmat alam akhirat, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah hanya diperuntukkan bagi. Jangan salah memilih gitu. Pilih surga, jangan pilih neraka. Dan masuk surga itu perlu pengorbanan, yaitu taqarrub, bertakwa, beriman. Semoga semuanya kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa ada dalam trek petunjuk jalan yang istiqomah, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat mengabdikan diri kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga manfaat dan bisa dimengerti oleh kalian dan juga menjadi ibroh atau jadi pelajaran bagi kalian dan merubah sifat kalian menjadi yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.